Tidurnya bisa menyelesaikan masalah dunia gitu, apalagi bangunnya gitu. Nah itu produktivitas yang sangat ini ya Pak, luar biasa. Tidurnya aja dia menyelesaikan masalah dunia, apalagi ini ya Pak. Berbicara tentang produktivitas saat stay at home atau saat kondisi di mana kehidupan kita sedang mengalami krisis akibat adanya coronavirus COVID-19 yang membuat banyak orang harus mengalami stay at home, yang mau tak mau akan berdampak, bukan akan, sudah berdampak kepada kinerja dan produktivitas. Kita akan mengupas tentang universal capital yang pada dasarnya mengupas sisi lebih dalam manusia untuk bisa berkinerja dan berproduksi secara luar biasa. Yang disebut kinerja adalah fungsi dari motivasi, kompetensi, dan kesempatan. Bagaimana kita menggunakan aspek-aspek tersebut supaya kita bisa lebih produktif saat stay at home. Lebih produktif artinya apa? Bahwa output itu lebih besar dari input. Semakin besar output dengan menggunakan input seminimal mungkin, maka produktivitas kita akan tinggi. Universal capital yang kami maksud, kita mencoba mengupas sisi lebih dalam dari manusia untuk bisa berkinerja dan berproduksi secara luar biasa. Ada aspek yang kami angkat adalah unsur energi. Dengan energi yang membuat kita bisa berkinerja dan berproduksi, dan bisa melakukan produktivitas yang luar biasa, dan disitulah yang akan membedakan antara kerja biasa dengan yang namanya kinerja. Karena kinerja itu ada unsur in di dalam kerja. Jadi ada sesuatu yang dari dalam diri manusia yang membuat kerjanya bisa lebih produktif lagi, kerjanya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mari kita kupas tentang energi tersebut. Simbol dari energi, kekuatan yang menggerakkan mesin, yang menggerakkan sesuatu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, itu biasanya diidentikan dengan apa yang disebut dengan kuda. Kita tahu seperti AC, kita kenal kekuatannya ada 1 PK, 2 PK. PK itu power kuda. Atau 1 HP, 2 HP, horsepower, tenaga kuda. Kuda suka diidentikan dengan kekuatan. Sampai yang namanya ada susu kuda liar, itu orang berpikir bahwa kalau minum susu kuda liar, dia akan punya kekuatan. Kuda identik dengan energi yang luar biasa. Kita akan mengenal dan memetakan macam-macam kuda sebagai gambaran bagaimana itu sebuah energi. Bukan bagaimana manusia menjadi kuda, tidak, tapi bagaimana sebuah gambaran energi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang bisa berproduksi, yang bisa berkinerja secara luar biasa. Dengan menggunakan dimensi antara kinerja dan kompetensi yang terdiri dari rendah dan tinggi, dan dimensi peran yang terdiri dari rendah dan tinggi. Kita mengenal ada yang disebut dengan keledai. Keledai itu adalah kinerja kompetensinya rendah, perannya rendah. Keledai itu tidak bisa membawa beban-beban yang berat, tugas-tugas berat. Disebut sebagai suara yang paling jelek adalah suara keledai. Jalannya saja dia pelan dan sering nunduk. Itu gambaran ya SDM dengan energi yang rendah. Juga kita mengenal ada istilah bagal. Bagal itu adalah perkawinan antara keledai dan kuda.
Kalau keledai dan kuda kawin keluar bagal dan dia tidak akan pernah punya keturunan. Ini gambaran orang yang perannya sangat luas sekali, namanya ada di mana-mana, dia banyak sekali kegiatan, tapi kinerja kompetensinya rendah. Sehingga manfaatnya tidak terasa gitu. Seperti bagal yang dia tidak bisa bikin keturunan, maka dia seperti SDM yang dia tidak bisa meninggalkan legacy, warisan yang luar biasa untuk generasi berikutnya. Karena kerjanya, karena kinerjanya, kompetensinya biasa-biasa saja. Ada yang namanya zebra. Dia unik, kinerja kompetensinya tinggi. Tapi perannya dia terbatas. Dia hanya untuk kepentingan pribadi saja. Hanya aji mumpung untuk dirinya saja. Itulah gambaran dari zebra. Nah, harapan kita untuk bisa lebih produktif, kita harus mencetak manusia-manusia Indonesia seperti layaknya kuda perang. Yang dia punya kinerja dan kompetensi yang tinggi, punya peran yang tinggi, manfaat yang tinggi, bukan hanya untuk dirinya saja, dia memberikan manfaat sebanyak mungkin buat lingkungannya. Itulah gambaran kuda perang. Yang gambarannya secara puitis digambarkan seperti ini, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang menghentakkan kakinya menimbulkan bunga api, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Begitu luar biasanya gambaran dari kuda perang yang dia dengan penuh motivasi, dia mau berlari bukan berjalan walaupun harus terengah-engah, yang dia mengerjakan kerja-kerja, kinerja-kinerja yang luar biasa sampai dia hentakkan kakinya memercikkan bunga api. Itu sesuatu yang luar biasa, yang dia benar-benar punya keberanian selalu menjadi pionir lebih dahulu, dan dia mampu memberikan hal yang tiba-tiba menakjubkan buat orang lain sehingga dia menerbangkan debu. Kinerjanya, produktivitasnya memberikan dampak yang luar biasa. Itulah gambaran dahsyatnya kuda perang, punya kompetensi dan kinerja yang tinggi dan punya ruang lingkup manfaat yang sangat besar sekali. Itulah kuda perang. Kuda perang sebagai sebuah gambaran SDM yang luar biasa dengan kinerja dan produktivitas yang luar biasa, yang dia berasal dari dorongan internalnya dari dalam, bukan sekedar kerja, tapi kinerja, ada in-nya, ada internal driven-nya, yaitu orang-orang yang memang dia bisa mengakses sisi bagian dalamnya, jiwanya, nuraninya, ya, yang sebagai modal universal capital yang dimiliki oleh semua manusia. Cuma masalahnya adalah ada yang mampu mengaksesnya dan ada yang tidak mampu mengaksesnya, atau aksesnya terbatas, terhalangi oleh berbagai hal yang kaitannya nanti dengan urusan dilapangkan dadanya atau tidak. Orang yang mampu mengakses bagian dalamnya, dia akan memiliki nilai dari kehidupan ini, dia punya makna dengan kehidupan, dia punya value. Berbicara value adalah berbicara tentang benefit dibagi resiko. Dia akan menjadi orang-orang yang berusaha memberikan manfaat sebanyak mungkin dan meminimalisasi resiko. Produktivitas dia dilakukan untuk makna yang banyak, nilai yang luar biasa, manfaat yang luar biasa, dan seminimal mungkin memberikan resiko ke orang lain. Nah, orang yang mampu mengakses nurani dan sudah mempunyai makna hidup
nilai kehidupan yang luar biasa, dia pasti akan selalu memiliki dorongan dari dalam menjadi kemampuan, ability to regenerating, untuk selalu mengembangkan sesuatu, untuk bisa melakukan reinventing. Dia tidak pernah kehabisan ide, dia tidak pernah kehabisan sumber daya untuk menciptakan nilai, menciptakan manfaat, dan meminimalisasi resiko. Menjadi sebuah idealisme yang tentunya dalam situasi seperti sekarang ini, kita pun harus tetap membaca realita sebagai sebuah faktor dari luar yang harus kita perhatikan dengan cara kita sering melakukan trend watching dan observasi terhadap lingkungan, dan dilanjutkan dengan melakukan pemetaan yang jelas, dan kita mengutilisasi realitas, ya, pemetaan realitas itu untuk menghasilkan nilai apa yang bisa kita berikan buat kehidupan ini. Nah, seorang yang memiliki mental kuda perang, dia datang itu semua dilakukan dari dalam, sangat idealis, tapi dia pun memperhatikan realita yang ada. Kuda perang memang idealis, dia kinerjanya, dorongannya dari dalam, namun harus bisa juga membaca situasi, membaca keadaan. Dengan situasi sekarang yang sedang krisis, ya, itu akan berdampak kepada pribadi, keluarga, maupun bisnis. Nah, kita harus memetakan itu sebagai sebuah resiko. Resiko itu artinya berbagai hal yang menghambat kita untuk sampai ke tujuan. Banyak tujuan-tujuan kita, target-target kita tidak bisa tercapai karena situasi krisis corona ini. Nah, itu semua bisa memberikan gambaran tentang kita bisa bagi-bagi menjadi bagaimana produktivitas kita yang harus disesuaikan dengan situasi. Ada orang-orang yang akhirnya harus darurat survival, ya, dan harus tetap produktif sama, dan bisa jadi dia proaktif, ya, bukan sekedar aktif, tapi dia ada perencanaan ke depan, sudah berbicara tentang masa depan, bukan sekedar kekinian. Nah, kita bisa membuat menjadi sebuah peta, karena kita bisa memitigasi resiko tersebut. Tentunya kita harus bikin peta resiko terhadap adanya situasi yang terjadi sekarang. Bagusnya sebenarnya sudah dari dulu-dulu saya suka menyampaikan pentingnya nasionalis manajemen, sehingga seperti keadaan adanya corona ini kalau bisa sudah bisa dimitigasi sedemikian rupa dari sejak awal, kita punya persiapan lebih matang lagi. Ada ragam profesi, ragam bagaimana orang mendapatkan pendapatan sehingga menjadi sebuah sumber daya finansial, keuangan yang bisa dibentuk menjadi berbagai modal dan ya berbagai sumber daya yang lainnya. Tentunya kita mengenal ada pegawai negeri, itu sudah saya urutkan semua rupa berdasarkan resiko. Yang pegawai negeri itu ya mau produktivitasnya seperti apapun, ya dia relatif per bulan itu ada mendapatkan jaminan. Ada pegawai swasta, dia pun sama, dia dapat gaji, tapi ada resiko di mana ada kecenderungan kalau perusahaannya mengalami kesulitannya, mungkin akan bisa dirumahkan atau bisa jadi di PHK. Nah, sekarang pegawai negeri juga sudah memungkinkan bisa dalam kondisi yang seperti itu juga, ya, kalau ternyata melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika birokrasinya. Nah, ada yang dikenal sebagai profesional, ya, ada juga wirausaha besar, dan ada kami sebut sebagai wirausaha harian. Itu sebagai satu dimensi tentang seberapa punya resiko terkait pendapatan atau sumber dayanya atau kapitalnya. Pada dimensi yang lainnya yang merupakan
subuh vertikal, kita juga bisa memetakan bagaimana kondisi capital dan berbagai liabilities, atau intinya kita berbicara tentang keadaan diri kita. Baik dari mulai kita jabarkan memiliki tabungan yang memadai, tabungan tidak memadai, punya aset lancar yang memadai, punya aset tidak lancar dan piutang, punya cicilan hutang yang reguler, hutangnya sudah jatuh tempo dan sudah terlambat bayar hutang. Itu kondisi yang dialami oleh setiap individu atau keluarga yang tentunya itu sebagai dampak dari adanya corona ini, yang itu semua bisa kita petakan menjadi peta risiko untuk kita ketahui darurat, survival, produktif atau proaktif atau tidaknya kita dalam melakukan kinerja atau dalam bagaimana kita memiliki produktivitas. Setiap orang mau melakukan pemetaan resiko, pasti dia punya risk appetite, ya, rasa resiko. Nah, setiap orang rasa resikonya berbeda. Maka kami contohkan di sini salah satu rasa resiko yang tentunya rasa resiko yang ini dipetakan oleh saya, dan tentunya Anda bisa memodifikasinya tergantung rasa resiko Anda. Karena ada orang yang memang ada tipikal risk taker, pengambil resiko, ada juga orang yang risk avoider, penghindar resiko. Itulah rasa resikonya masing-masing seperti apa. Ini contoh peta resiko berbasis risk effective, rasa resiko yang saya miliki. Petanya seperti ini, dan itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kita. Tapi satu prinsip adalah produktif forever, selalu produktif dalam keadaan apapun. Dalam keadaan darurat, survival, produktif, proaktif, ya kita punya kinerja yang luar biasa. Nah, cuma tentunya jenis-jenis kinerjanya itu beda-beda, ya. Jangan sampai kita menyamaratakan. Kita perlu bijak dalam berbagai realitas yang kita hadapi. Kerangka pikir tersebut, pemetaan tersebut juga tidak hanya berlaku untuk di individu, dia bisa berlaku juga untuk bisnis kita. Yang membedakannya adalah kita ganti dimensi yang di horizontalnya, bukan tentang ragam profesi, tapi bagaimana kita ada kaitannya dengan endurance bisnis, ketahanan bisnis, yang di materi kami khusus, ya. Anda bisa kontak kami terkait dengan entrepreneur mindsetting and mentality. Itu menghasilkan ada 4 kriteria ketahanan bisnis: bisnis as proxy, bisnis yang ada karena proxy; bisnis as usual, bau, bisnisnya menjalankan hal yang biasa saja, ya, dan akan usang, yang usang biasanya bau, ya. Dan ada yang bisnis out of the box, bisnis yang keluar dari kebiasaan yang ada, sesuatu yang baru, inovasi dan sebagainya. Dan ada yang lebih canggih lagi adalah bisnis no box, ya. Kita memasuki sebuah bisnis yang di situ belum ada batasannya, belum ada kotaknya, mendefinisikan sendiri, karena yang memulai kesuksesannya ditentukan sendiri. Nah, corona ini bisa menghasilkan banyak bisnis nobok. Akan banyak orang-orang yang bisa menciptakan peluang-peluang baru, bisnis-bisnis baru, keadaan baru, yang tentunya itu akan lebih menguntungkan karena memiliki apa yang disebut dengan first moving advantage. Orang yang paling duluan dia akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Itu yang namanya bisnis no book. Demikianlah kerangka pikir tentang bagaimana produktivitas di era corona, era krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Yang lain ada mau komentar? Kang Asep, JU, mangga.
Atau Kang Yedi, tambahan Kang Yedi, mangga bisnismen kita nih. Dan ada 3 kelompok ya, kelompok yang memang menurun income-nya lalu hilang, kelompok kedua tetap, kelompok ketiga yang naik justru. Ya mungkin ini dikatakan kuda perang sambunginnya ya. Justru di saat apapun dia bisa naik gitu lah. Nah, jadi energi ini sebetulnya di dunia kekrisisan ini hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah, tinggal kita ini adalah pilihan saja. Kita mau di tempat yang mana gitu. Apakah kita di tempat yang satu yang menurun dan menjadi nol dan dibiarkan begitu saja, atau kita pindah ke tempat yang naik yang justru dalam kondisi ini justru kita akan jadi kuda perang gitu loh. Jadi kita akan ngebut gitu. Nah, itu adalah pilihan gitu. Karena kalau kita value-nya adalah bahwa energi tidak bisa dihilangkan hanya berubah bentuk, maka kita yang harus merubahnya, kita mau berubah jadi apa, kira-kira begitu. Itu dari segi income ya, bahwa kita ada yang naik, ada yang turun, ada yang hilang. Nah, dalam bentuk kerjaan, nah sekarang tadi Kang Jasmer juga, apakah dalam kondisi begini masih bisa menghasilkan atau enggak gitu. Berarti ini hubungan dengan produktivitas atau pekerjaan masing-masing. Nah, ini juga ada 3 kelompok gitu. Kelompok pertama yaitu yang mengharuskan model pekerjaannya itu berubah. Karena kalau dipaksakan saat ini, maka pekerjaannya itu meskipun energinya di effortnya begitu banyak, tetap aja tidak akan menghasilkan maksimum, bahkan cenderung nol. Apa itu? Seperti event organizer, toko-toko di mall saat ini tidak akan mengharapkan banyak gitu. Pasti akan ngegerus. Tapi kalaupun turun tapi masih expense masih terbayarkan, mungkin masih bisa jalan gitu. Tapi kalau expense sudah tidak terbayarkan, seperti tadi ya ada kategori-kategori di Kang Hairullah tentang income-nya belum memadai, lalu nggak pindah, maka expense-nya akan tidak mencukupi untuk kehidupan. Maka ini kelompok adalah yang mengharuskan pindah model pekerjaan gitu. Yang kedua, ada kelompok yang bisa tetap pekerjaannya semula gitu. Nah, kelompok pekerjaannya semula ini seperti alkes di saya itu semula gitu kan, tetap masih kerjaan bisa dikerjain, makanan bisa dikerjain, logistik saat ini masih dikerjain, malah bisa meningkat gitu lah dalam saat ini. Nah, ada kelompok ketiga yaitu orang yang bisa meninggalkan pekerjaan. Jadi dia dalam kondisi apapun ya tinggal menikmati saja, mau ngegambar kayak Kang ngelukis gitu, kayak Kang Hairullah gitu, nyantai saja gitu. Itu pun bisa, karena mungkin kata orang kelompok ini kerja nggak kerja dia udah menghasilkan, karena dia duduk di investasi gitu. Dia hidupnya dari investasi gitu, dari yang dia nggak kerjakan dia hidup dari situ. Nah, itu kelompok-kelompok pekerjaan itu gitu. Nah, kalau misalkan Kang, terus bagaimana kita ada di posisi mana? Nah, kan pertanyaannya begitu gitu. Iya. Kita ini dari segi income posisi di mana, dari pekerjaan posisi di mana, baru kita bisa menggabungkan. Kalau posisinya semua berkecukupan, saya rasa dalam kondisi apapun ya tenang-tenang saja ya, gitu lah, tenang-tenang saja. Mungkin itu dulu dari saya, Kang Hairullah. Ya, makasih Kang Yedi. Jadi aspek tadi ya luar biasa. Jadi energi tidak ada yang energi yang hilang, itu hukum termodinamika 1. Hukum ya, termodinamika 2 itu energi itu tidak ada yang hilang. Energi itu kekal, itu termodinamika 1. Dan termodinamika 2, energi itu tidak ada yang hilang, yang ada adalah berubah bentuk. Jadi sama itulah rezeki, konsep rezeki itu ya. Nah, jadi rezeki itu nggak ada yang hilang sebenarnya, akan banyak ke kita atau banyak ke yang lain gitu. Bagaimana kita punya bisa mengakses ke jiwa, karena jiwa itu sebenarnya sumber energi, sumber rezeki itu ada di situ. Siapa yang dadanya dilapangkan, itu akan dikasih petunjuk terus untuk mendapatkan ide luar biasa, untuk bisa melakukan hal yang luar biasa, dikasih energi, dikasih sumber daya. Ibaratnya itu, mohon maaf, kalau yang muslim di Al-Quran ada yang namanya ulil albab. Ulil albab itu orang dalam keadaan kondisi apapun, ya,
lagi berdiri, duduk maupun apa, berbaring, duduk maupun berdiri, itu kan berbagai kondisi tuh. Yang lagi senang, yang lagi di tengah-tengah, atau yang lagi susah gitu ya. Itu berbagai kondisi ya. Itu di sana dikatakan bahwa ulil albab itu aladina yadkurul qiyamah wa qu'uda waladina. Itu ujungnya ada yang menarik. Robana makhluk tahada batilan. Ya Allah, tidak ada apapun yang kau ciptakan yang terjadi itu sia-sia. Nah, bagi orang ulil albab yang punya internal driven yang bagus ya, yang dia bisa mengakses ke dalam nurani dia, soul dia dengan kuat, itu nggak akan pernah tadi yang namanya energi hilang, ya, yang ada berubah bentuk, karena dia yakin Robana makhluk tahada batilan, tidak ada yang kau ciptakan segala sesuatu ini yang sia-sia, pasti semuanya bisa, bahasa kerennya dia bisa utilization ya, dia bisa utilisasi, termasuk krisis ini dia bisa utilisasi untuk menambah rezekinya. Nah, itu kekuatan kita. Kalau di saya sering mempunyai konsep namanya 7B ya, untuk masuk ke soul ini. 7B itu apa? Kadangkala kita harus bisa melakukan sesuatu itu yang namanya beribadah, yang namanya bekerja, yang namanya berkarya, yang namanya belajar, yang namanya berbagi, ya, 5 hal ini itu harus dilakukan dengan penuh bahagia dan berkah gitu. Nah, itu bisa diraih kalau tadi dia sudah betul-betul hidupnya berbasis jiwa yang kuat. Nah, tadi sebenarnya kuda perang tadi. Jadi sebenarnya dengan kondisi krisis ini, kalau kita kembali, saya ada cerita dari teman pas saya Fitcom, dia sampaikan bahwa tadinya dia tertutup, tadinya dia resah, gelisah gitu kan, usaha dia susah dan sebagainya. Akhirnya dia berpikir untuk ya udahlah, saya berbagi aja, katanya. Saya berbagi aja. Dia melakukan perbuatan dengan penuh ikhlas. Dari yang berbagi itulah dia akhirnya mendapatkan peluang dan ide bisnis. Kebetulan yang senang kayak kondisi sekarang ini, konveksi jadi lebih ini ya, lebih hidup. Mereka bisa menghasilkan sampai banyak yang overload ya, harus kalau sebelumnya orang banyak dirumahkan, dia malah harus nambah tenaga kerja dan sebagainya karena banyak yang minta APD, banyak yang minta masker gitu ya. Nah, jadi betul bahwa energi itu nggak ada yang hilang, berubah bentuk. Bagaimana kemampuan kita untuk selalu bisa membaca lingkungan kita, dan yakinlah itu nggak akan ada sia-sia gitu kan. Nah, masalahnya kembali ke mentalitas tadi, kembali. Sayangnya banyak di kita itu, mohon maaf, mentalitasnya banyak yang dikeledai, ya, malas, nggak mau, ya malas aja kayak keledai, jalan aja pelan, nunduk gitu kan. Kalaupun bawa beban, nggak bisa bawa beban yang berat-berat gitu kan. Kita tidak bisa mengandalkan zebra. Zebra itu ya ada sekarang juga yang zebra dalam kondisi kayak sekarang, dia lebih mementingkan kepentingan diri dia, bukan kepentingan masyarakat. Ya, dia jualan masker dengan harga yang sangat tinggi, itu model zebra. Dia hebat tapi untuk dirinya sendiri. Nah, dalam kondisi krisis betul-betul harus kita bisa menemukan banyak kuda perang. Nah, kuda perang inilah yang sebenarnya yang ya di konteks perubahan sosial itu ada istilah yang namanya Pareto 20-80. Pareto 20-80. Jadi bagaimana kita keluar dari krisis ini, kita tidak bisa mengandalkan keledai, zebra, bagal, tapi harus mengandalkan kuda perang. Bagian 20. Jadi untuk mengubah nggak harus diubah 80-nya. Ubah saja 20. Nah, kalau kita bisa menemukan 20 orang hebat Indonesia, kita bisa menemukan 20 Asep hebat ya, Asep ya, paguyuban Asep 20-nya saja gitu, dan dia bergerak, sebenarnya itu pasti dia akan bisa mengcover kesulitan yang keledai, bagal, dan zebra. Tapi sayangnya si kuda perang ini kadangkala suka kejebak ke zebra masing-masing. Tadi Saur Kang Jasmer banyak mengandalkan kepentingan pribadi dalam kondisi sekarang, misalkan contoh yang kasus Tapsus ya,
yang ruang guru. Ya dia mampu membaca peluang. Oh, apakah dia kuda perang atau dia zebra? Ya mudah-mudahan saya doakan kuda perang lah. Yang kalau bisa dari 5 itu bisa mengatasi krisis yang dialami saudara-saudara ya, kita yang lainnya. Tapi jangan sampai juga jadi zebra. Zebra itu kan unik ya, unik, belang-belang, menarik. Cuma jadi tontonan gitu, bukan tuntunan. Itu model zebra. Sayangnya, mohon maaf, orang hebatnya di kita itu masih pada zebra, belum jadi kuda perang. Jadi bagaimana sosial kita itu harus sama-sama kita bangkitkan lagi, kepedulian tuh perlu gitu ya. Itu mungkin dari saya. Silahkan yang lain. Ada Pak Asep Kusmayadi, Pak Rohman, Pak Tisna. Pak Rohman silahkan, entrepreneur kita, kaos kita ini. Kang Rohman, kuda perang. Silakan Pak Sukomarudin. Mangga kuda perang Kang Rohman. Kang Rohman minta wejangan dari Kang Rohman, kuda perang kita. Silakan Kang Rohman. Ya, nembe gabung punten. Enggak. Buat Mangga dilajeng heula. Dilajeng heula ya. Kalau yang menarik, jadi bagaimana kita bisa menghasilkan orang-orang yang dalam keadaan berbagai kondisi itu dia kuat ya. Ini contoh aja, paguyuban Asep Dunia itu kita harus bisa memetakan, karena banyak orang yang dalam keadaan krisis akhirnya tidak berpikir jernih, lupa setelah baca situasi, oh situasi krisis, suka lupa memetakan gitu, main melakukan strategi dan aksi tanpa peta gitu. Akhirnya yang terjadi petaka gitu ya, karena nggak punya peta. Ada yang dia dalam keadaan darurat atau survival, sebenarnya dia melakukan aktivitas yang pekerjaan yang tidak bisa langsung menghasilkan, itu karena dia tidak punya peta gitu. Ada dalam keadaan yang sebenarnya dia dalam keadaan proaktif, dia punya tabungan banyak gitu kan, atau dalam keadaan bisa produktif gitu, tabungan banyak, dia nggak punya hutang gitu kan, penghasilan tetap masuk, tapi dia melakukan produktivitas kayak keledai gitu, atau dia ternyata melakukan aktivitas-aktivitas yang ngejarnya kekinian gitu, aji mumpung dan sebagainya, itu karena dia zebra gitu. Nah, itu situasi yang karena apa? Karena dia tidak punya peta. Jadi sangat penting menghadapi situasi apapun, kita melakukan trend watching, melihat situasi perkembangan seperti apa, selalu petakan dulu, baru kita action berbasis peta yang bagus. Saya nih relatif ya agak tenang karena saya memetakan. Saya petakan diri saya, tabungan saya, situasi, ya, hasil kreasi di masa lalu yang setiap orang pakai itu pasti ke saya masuk. Jadi dengan peta itu saya jadi tahu, oh saya nggak usah resah. Saya dengerin aja semua prediksi dari ahli-ahli ini. Kira-kira krisis itu paling lama berapa? Saya buat skenario. Ada skenario pesimis, ada skenario most likely, ada skenario optimis. Nah, pegang yang most likely, ya, yang paling mungkin terjadi. Ya, omongan siapa aja, mungkin 3 bulan kek, 6 bulan kek, setahun. Kalau kemarin kan presiden bicara setahun gitu, anggap setahun. Nah, terus saya ukur pengeluaran saya seperti apa, ya. Nah, masih lebih besar atau lebih kecil itu tabungan. Nah, selama tabungan lebih besar, saya nggak jadi masalah melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak menghasilkan langsung. Kayak tadi saya ngelukis. Lukisan kan buat ngelukis, saya itu nggak akan bisa kita di saat zaman sekarang langsung laku gitu kan. Boro-boro beli lukisan gitu, yang buat ekonomi aja susah gitu kan. Tapi saya lakukan itu karena apa? Karena ini bukan sesuatu yang harus mendesak gitu kan. Tapi ada juga yang dia hari ini, ya dia harus ada menghasilkan. Untuk tadi kondisi darurat, maka dia harus melakukan produktivitas, jangan seperti itu. Kemarin saya menarik, Kang Asep Ruslan, produktivitas. Dia mengisi waktu dengan mengajarkan orang bagaimana memasak semur jengkol gitu kan. Nah, itu aktivitas bagus, sharing, berbagi misalkan.
Tapi itu tidak bagus dilakukan oleh orang yang sedang darurat sama ini apa? Survival, karena tidak langsung menghasilkan. Itu akan langsung menghasilkan kalau untuk orang yang proaktif, dia ngumpulin, mudah-mudahan nanti YouTube-nya makin banyak yang ini apa? Yang subscribe, dari YouTube yang subscribernya banyak, mudah-mudahan dia nanti bisa menghasilkan uang juga dari sana. Jadi tepat-tepatlah kita memetakan diri kita, sering-seringlah kita juga mengaca terhadap peta itu, sehingga tindakan, keputusan-keputusan, jenis kegiatan-kegiatan kita, kalaupun usahanya juga yang pas, aktivitas-aktivitas hobinya pun yang pas, ya, sehingga mudah-mudahan itu bisa tidak menjadikan produktivitas kita nilainya rendah gitu. Itu mungkin tambahan, silahkan dari yang lain. Yang lain ada mau komentar, Kang Asep, JU, mangga, ahli koperasi kita ini. Atau Kang Yedi, tambahan Kang Yedi, mangga, bisnismen kita nih. Kuda perang nih, harusnya di PAD-nya jantan kuda perang, mangga. Ya, Kang, kalau dihubungkan dengan PAD ya, kuda perang, harusnya di PAD itu banyak ya. Kalau lihat tuh potensi-potensi itu yang bisa dibesarkan, yang seperti ya Kang Rohman mah udah kelihatan lah ya, udah terlihat dari awal memang gitu. Tapi kebanyakan orang hidden gitu, masing-masing saja gitu sebetulnya. Nah ini juga kalau lihat histori bagaimana ya ini jadi kenapa kok susah gitu ngumpul juga. Nah saya juga nggak pengalaman di komunitas, saya pengalamannya adalah dalam lingkungan kecil membangun bisnis ya, bisa. Tapi nggak tahu apakah bisa diterapkan di PAD atau tidak gitu. Cuman yang saya lihat di PAD ini yang dikejar itu bukan ruhnya yang awal gitu. Bukan, kan kalau mau bikin besar itu harus ada visi misinya, corporate culture-nya apa, itu yang dibangun tuh ruh gitu ya, ruhnya gitu. Nah sebetulnya di PAD itu udah ada ruhnya, prinsipnya itu udah clear gitu sebetulnya. Ada agama, sosial, ekonomi, pendidikan, itu udah clear gitu. Tapi itu nggak dimunculkan gitu. Nah yang dimunculkan kenapa ini ya, yang dimunculkan itu lebih ke bungkus dari asetnya itu bungkusnya gitu. Nah apa buktinya gitu? Nah kita ini di PAD ada kegiatan-kegiatan yang rutin gitu, seperti konferensi KAA, HBH gitu kan, halal bihalal lah gitu ya. Itu kayaknya dua kegiatan yang besar yang selalu kita jalankan. Nah ketertarikan sekarang adalah yang bukan sekarang, ketertarikan ke belakang bukan membangun isi prinsipnya agama, sosial, ekonomi, pendidikan, tapi ngebangun celebration-nya atau mercusuarnya gitu. Konferensi itu kan mercusuar, cover gitu. Nah, saya rasa itu juga bukan hal yang jelek gitu ya. Bahwa bisa saja sebuah buku bikin cover dulu gitu. Tapi kalau kelamaan bikin cover, ketika orang tertarik pas buka buku nggak ada isinya, pasti ditinggalin gitu loh. Nah, saya merasa PAD ini, kata Kang Jasmer, udah terkenal, PAD itu udah pada tahu, yes gitu. Berarti kan covernya sudah bagus gitu. Ini tinggal membuat isinya, aset, agama, tentang sosial, ekonomi, tentang pendidikan. Nah, bagaimana membangun? Nah, kalau membangun itu ingin banget gitu loh. Contoh, bagaimana bikin sistem kalau ada transaksi ingin uangnya ada gitu. Jadi ingin ada pemasukan di PAD itu, ingin ada pemasukan gitu. Nah, tapi itu menurut saya terburu-buru ke situ gitu. Harusnya yang dibangun itu ruhnya. Jadi ya gitu. Nah, dengan cara apa nih? Ini sebetulnya salah satu Juman begini gitu ya, dari Kang Hairullah itu sharing gitu. Jadi ini kan transfer frekuensi gitu. Sehingga kita ini frekuensinya sama gitu loh. Kalau nggak sama, ngebangun apapun, jagoan, misalnya kita ngebangun katakan 5 orang kelompok, semua jago gitu, tapi nggak sefrekuensi, maka haluannya
Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke atas, itu akan saling meniadakan gitu, nggak satu frekuensi gitu. Harusnya ada semacam edukasi terus, yang terus menerus gitu, menyamakan frekuensi, baru nanti akan keluar apa yang diinginkannya itu sebetulnya apa gitu loh. Kalau masalah uang segala macam kan itu sebetulnya bukan tujuan utama, itu hanya tools saja gitu, hanya bagian kecil gitu, hanya bagian kecil. Tujuan utamanya kan bagaimana tentang agama kita dibangun lebih baik, sosial kita dibangun lebih baik, ekonomi kita dibangun lebih baik, pendidikan kita dibangun lebih baik. Sebetulnya kan tujuan utamanya prinsipnya itu gitu. Uang itu hanya sekedar tools, tapi kenapa di PAD itu ada masalah keluar sering karena uang gitu loh. Dari awal itu sering keluar tuh di itu. Nah, saya karena Pak tadi Kang Hairullah, kok saya ke PAD karena itu dihubungkan saya dengan PAD seperti itu lah. Kira-kira saya kok condong hal-hal begini mulai di apa namanya, di mungkin ini salah satu awal gitu, apalagi kalau banyakan gitu dari orang yang punya ide, punya prinsip, mulai dikasih tahu bahwa PAD ini mau begini, mau begini, mau begini, tentang agamanya begini, tentang ekonominya begini, sosialnya begini, itu akan menyamakan frekuensi. Jadi kalau disimpulkan, menurut saya untuk menjadi besar, frekuensinya harus sama dulu gitu. Nanti knowledge itu bisa sambil ditambahan. Knowledge itu lebih mudah lah. Tapi apa namanya, frekuensi yang berhubungan dengan akhlak, sebetulnya frekuensi itu akhlak yang sama, frekuensi yang sama gitu. Itu akan mudah nantinya. Masalah uang, masalah ini, masalah-masalah gitu tuh akan kecil dan akan menjadi sederhana gitu. Kira-kira sih itu yang kalau dihubungkan dengan PAD, Kang Hairullah. Ya, Dari makasih saya Kang Edi. Kang Gus Mayadi, mangga bade nyarios. Lanjut aja lah. Ya. Menarik dari Kang Edi ya, terkait dengan bagaimana ini apa? Kita banyak mercusuarnya gitu di PAD gitu kan. Karena sebenarnya Pak Ade bisa ikut membantu jadi kuda perang. Nah, mungkin kita kebanyakan ritualnya, tapi kurang, apa bedanya spiritual sama ritual? Coba, apa bedanya spiritual sama ritual? Kita kurang spiritualnya, jangan-jangan gitu tadi kalau dari Kang Yedi. Bedanya spiritual sama ritual, kalau spiritual itu ada SPI-nya gitu. Baru ritual gitu kan. Nah, apa itu SPI? Nah, ini kayaknya SPI-nya yang kurang tadi, yang bisa menyamakan frekuensi kita, dan bukan sekedar menyamakan frekuensi kita bisa menyamakan frekuensi di kehidupan gitu. Jadi nanti yang mudah-mudahan pertolongan Allah ya, rezeki yang tak terduga itu banyak sering kita alami karena kita punya SPI ya. Ini kunci nih SPI ini yang di organisasi tadi, betul dia berupa budaya organisasi yang menyamakan frekuensi ya. Ya S-nya itu singkatan dari SPI, itu S-nya itu dia terkait harus super. Organisasi harus punya sesuatu yang super, yang tidak ada di tempat yang lain. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akhirnya menjadi orang menoleh ke situ. Kalau nggak ada yang super di organisasi itu, nggak akan pernah jadi ini apa, berkembang gitu. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang orang terkaget-kaget. Wah, di PAD ternyata begini, guyup banget, bisa begini-begini, yang tidak orang lain rasakan gitu. Baru itu nanti dia akan menyamakan frekuensi. Yang kedua, P-nya spiritual itu terkait dengan prioritas, P-nya itu. Jadi harus jelas punya prioritas melakukan apa-apa, harus ya kaitannya kemana supaya bisa fokus. Nggak pernah sesuatu yang besar bisa dihasilkan tanpa fokus. Nggak pernah kita super itu supreme, sebenarnya kita dekat dengan Allah, dengan yang maha kuasa, yang luar biasa, yang bisa membolak-balikan keadaan seketika. Nah, nggak akan bisa tanpa khusyuk, tanpa fokus, itu akan tersambung dengan kekuatan yang super itu. Maka butuh fokus. Saya temukan di mana-mana organisasi itu paling gendut, nggak bisa bergerak, nggak lincah menghadapi situasi, karena nggak fokus. Jadi bagal. Bagal tuh banyak aktivitas, banyak kegiatan, tetapi tidak luar biasa gitu. Apa yang terjadi? Akhirnya ya sumber daya banyak keluar, habis untuk ritual-ritual. Ya,
Itu karena nggak fokus. Gelombang otak manusia itu, makanya hal-hal yang luar biasa, saya sering sampaikan selalu ada kaitan dengan angka 7. Keliling Ka'bah 7 kali, ada sa'i ya. Itu karena 7 kali bolak-balik Siti Hajar keluar air Zam-Zam ya. Itu 7. Kenapa 7? Menarik. Karena ternyata gelombang otak manusia itu kalau 7 ditambah 2 itu 9. Kalau urusan lebih dari 9 pasti dia tidak fokus. 7 kurang 2 itu 5. Antara 5 sampai 9 itu gelombang otak, namanya gelombang otak normal, beta. Kerjanya, produktivitasnya biasa-biasa saja, hasilnya biasa-biasa saja, itu gelombang otak itu. Nah, ada gelombang otak namanya alfa dan theta, itu gelombang otak transcendent, gelombang otak bahagia berkarya, gelombang otak untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa gitu. Jadi nggak mungkin hal luar biasa dihasilkan di dalam gelombang otak beta, frekuensi tadi itu ya, frekuensi beta. Dia akan didapat di frekuensi alfa dan theta gitu. Nah, itu frekuensi khusus untuk sesuatu yang luar biasa. Jadi kita butuh fokus. Fokus itu maksimal 5 untuk luar biasa. Untuk ini apa? Untuk yang biasa ya maksimal 9 gitu. Nah, I-nya apa? Idealisme, SPI itu. Jadi super apa? Prioritas sama idealisme. Nah, idealisme itu penting, itu yang visi misi. Makanya saya sih suka bicara ngomong frekuensi 147. Asep dunia itu harus punya frekuensi 147. Apa itu frekuensi 147? Satu, harus punya satu markas pusat, dan setiap DPW, DPD masing-masing harus punya markas. Dan markas itu menggambarkan tentang mau jadi apa ke depannya. Ya, di markas itu visi misi, ya, semua rencana strategik dan sebagainya harus ada di markas itu. Markas bisa virtual, markas bisa betul-betul kantor, ya. Tapi yang pasti harus ada markas. Jangan sampai markasnya itu pindah-pindah, nggak jelas di mana, ya. Harus ada markas pokoknya yang menyatukan, tempat titik bertemu, tempat titik kita menyatukan pandangan, menyatukan frekuensi. 4 itu apa? Tadi itu 4 itu Asep tadi, agama, sosial, itu frekuensi kita. Saya malah berpikir mudah-mudahan Asep itu nanti suatu saat punya markas yang di dalamnya ada 4 lantai. Satu lantai ngomong agama, satu lantai ngomong ekonomi, satu lantai sosial, ekonomi sama pendidikan. Itu minimal markas Asep setelah minimal satu markas sederhana berkembang nanti menjadi 4. Bahwa setiap kantor DPP ya itu 4 lantai ya. Dan itu sekaligus bisnis, sekaligus kegiatan sosial, sekaligus kegiatan pendidikan. Dan 7 itu apa? Kalau sudah punya 4 tadi, baru ngomong 7. Nanti 7 tingkat. Itu bicaranya sudah bukan lagi ngomong tentang kegiatan, tapi sudah ngomong output, outcome, impact nantinya itu. Ngomong tentang impact yang ukurannya itu kebahagiaan. Ada 7 pilar kebahagiaan. Berbicara tentang spiritualnya, berbicara tentang GDP-nya, pendapatan per kapitanya, ya kita ukur nanti pendapatan per kapita Asep itu berapa sih gitu, sampai berbicara tentang kedermawanannya, berbicara tentang jaminan sosial support, jaminan sosialnya, berbicara bagaimana akhlak anti korupsinya. Biasanya itu ada namanya indeks kebahagiaan, itu ada 7. Kalau di dunia sekarang 6 dimensi indeks kebahagiaan. Kalau saya tambahin satu lagi, spiritual. Karena kalau di luar negeri dia tidak melihat sisi bagian dalam, dia melihatnya sisi luar yang nampak saja. Dia melihat ekonomi, dia melihat kesehatan, dia melihat yang bagian luar. Nah, kita harus menyatukan yang luar dan dalam, itu akan bisa lebih luar biasa. Nah, itu kalau kita punya frekuensi misalkan 147, dan itu kita detilkan dan digambarkan dengan jelas, itu menjadi tulisan di belakang saya itu ada tulisan visium ya. Tulisan ini apa? Bagaimana visi dan misi dikonkretkan itu
Ya, dikonkretkan itu artinya apa? Apapun yang belakangnya itu pasti menunjukkan tempat. Ya, laboratorium, sanatorium, pokoknya yang itu menunjukkan tempat. Toilet umum, nah itu tempat juga kan. Iseng lah itu, maaf ya. Nah, itu jadi tempat. Jadi kita harus punya tempat yang menjabarkan visi misi yang ngawang-ngawang itu menjadi gambaran-gambaran konkret yang itu nanti bisa menyatukan kita semua, tapi tentang masa depan gitu. Jadi kalau misalkan Asep itu apa di sisi ekonomi, tadi saya ceritakan Asep itu harus punya minimal satu kantor, satu markas, harus punya 4 gedung mall ya, mall di setiap kota itu ada mall Asep gitu, yang di dalamnya sekaligus terintegrasi tadi sosialnya, tadi agamanya, sosial, ekonomi sama pendidikan di satu gedung itu gitu. Itu menggambarkan bedanya Asep, dan masing-masing tadi agama, sosial, ekonomi, dan pendidikan tuh nyambung, nggak berdiri ini sendiri, terintegrasi. Kenapa digambarkan di dalam satu gedung itu? Nanti akan saling menguatkan itu. Nah, kita punya frekuensi yang sama itu karena kita punya visium. Visi ke depannya itu, masa depannya itu konkret, kegambar, dan itu ada di setiap ini markas gitu. Setiap yang namanya Asep masuk ke situ pasti terinspirasi. Setiap yang namanya Asep masuk ke ngumpul di situ, pasti dia langsung frekuensinya sama lagi gitu. Nah, kita butuh tempat yang seperti itu. Yang kalau kita yang namanya Asep datang ke tempat itu, pasti dia langsung punya, oh saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Nah, itu butuh yang seperti itu. Karena itulah yang oleh Kang Yedi tadi disebut sebagai tadi ruhnya, sebagai mesin energinya gitu. Jadi orang tuh kayak baterai ya, kayak baterai gitu, kayak listrik ya, yang dia itu kalau senter, kalau apapun tuh mesin itu dinyalakan motornya memberi energi terus, dan dia bergerak terus, dia akan produktif nggak habis-habis gitu. Ada orang yang sampai bilang, kok ini orang ini kok batu baterainya kayak super alkali, nggak ada habisnya katanya ini energinya itu nggak habisnya, habis melakukan ini, melakukan itu, bikin ini, bikin itu, kok nggak habis-habisnya ini energinya, kok nggak habis-habisnya idenya, kok nggak habis-habis ilmunya, kok nggak habis-habis ininya karya-karyanya, karena dia punya sumber energi. Karena dia punya sumber energi yang luar biasa. Dia tidak cuma mengerjakan secara ritual saja, dan bukan jadi zebra tadi untuk kepentingan sendiri-sendiri, tapi dia jadi kuda perang. Itu energinya luar biasa, nggak habis-habis gitu. Karena disupport oleh sumber yang luar biasa. Nah, itu bagaimana sebenarnya kita bisa menggiring setiap Asep itu punya sumber energi yang luar biasa. Saya jamin produktivitasnya nggak akan habis itu. Ya, justru malah ide luar biasa, hal yang mau dikerjakan banyak sekali, waktu 24 jam nggak bisa ya. Malah mungkin akan ada gambaran seperti ini seperti Imam Syafi'i. Jadi pada saat Imam Malik berkunjung sama anaknya ke Imam Syafi'i, Imam Malik itu sampai bilang ke anaknya itu, hati-hati. Saya Imam Malik itu bilang ke anak-anakku, ini orang, hati-hati dengan orang ini. Tidurnya saja bisa menyelesaikan masalah dunia gitu. Tidurnya bisa menyelesaikan masalah dunia gitu. Apalagi bangunnya gitu. Nah, itu produktivitas yang sangat ini luar biasa. Tidurnya aja dia menyelesaikan masalah dunia, apalagi ini bangunnya. Nah, itu saya setuju dengan Kang Yedi, bagaimana kita bisa memunculkan Asep yang punya energi ya, punya ruh ya, punya kekuatan yang dari dalamnya bukan dari luar gitu, yang luar biasa, sehingga dia tidak mudah ini tidak mudah terkena perkembangan dunia luar secanggih apapun ya, dia tetap bisa menikmatinya gitu. Jadi yang namanya istilah krisis bahasa Cina sebagai WJ, W itu bahaya, G itu opportunity. Semakin bahaya, semakin melihat dia opportunity.
menjadi, kalau di adversity question, kecerdasan menghadapi kesulitan itu kan ada 3 tingkat tuh dari John Stott ya. Pertama, quitter, mudah menyerah. Yang kedua, camper. Nah, banyak orang Indonesia itu modelnya camper. Kalaupun dia tidak mudah menyerah, dia bekerja keras sedemikian rupa dan dia sukses, lupa dia jadi camper, berkemah, nggak mau lagi bereksperimen, nggak mau lagi uji coba macam-macam, udah dia menikmati kesuksesannya. Idealnya dia harus jadi climber. Dia kalau sudah sukses di dunia yang dia miliki, sudah selesai dia urusannya, dia akan mencari puncak gunung yang lain lagi, ya, untuk climber, dia naiki lagi. Dan kalau sudah sampai ke puncaknya, dia nyari lagi yang dia bisa ini apa, sampai. Nah, kenapa? Karena dia punya sumber energi yang